Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. Peraih emas voli pantai SEA Games 2023, Bintang Akbar diarak keliling kota Mojokerto. Atas prestasinya, pemerintah kota Mojokerto akan memberikan hadiah berupa sepeda motor. Bintang Akbar, atlet voli pantai peraih medali emas SEA Games Kamboja 2023 diarak di kota Mojokerto, Jawa Timur. Masyarakat kota pun antusias menyambut Bintang. Sejumlah rute dilewati mulai dari Jalan Empu Nala, Jalan Gajah Mada, Jalan Bayangkara dan berakhir di Rumah Rakyat Pemerintah Kota Mojokerto. Setibanya di Rumah Rakyat, Bintang langsung disambut oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kapolresta Mojokerto selaku Ketua PBVSI Kota Mojokerto. Atas prestasinya, Wali Kota Mojokerto memberikan bonus kepada Bintang. Sebagai wujud rasa bangga saya, rasa bahagia saya terhadap putra daerah yang bernama Bintang Akbar, maka hari ini saya secara simbolis memberikan apresiasi hadiah sebuah sepeda Vario ya secara pribadi. Nanti kami akan mengupayakan bagaimana dia yang sudah membawa harum nama Indonesia ini bisa kita usulkan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih besar atas kontribusi yang telah dia berikan untuk negara. Sementara itu, usai pulang dari kota Mojokerto, Bintang akan langsung kembali ke pelatnas di Jakarta. Persiapannya sih ya mulai besok ini harus mulai latihan lagi seperti kemarin sebelumnya SEA Games. Kembali ke pelatnas lagi. Nantinya pemerintah kota Mojokerto akan merekomendasikan Bintang menjadi ASN kepada Kementerian Olahraga sesuai dengan cita-cita Bintang Akbar. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 3 anggota Brimob Polri berhasil menorehkan prestasi dengan mendapatkan medali SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja. Anggota Brimob yang meraih medali yaitu Baratu Dewa Kadek Rama yang merebut emas dalam cabang olahraga judo. Bribda Yustisio meraih medali perunggu di cabang olahraga karate kumite. Dan Baratu Kadek Pasek Karisna yang menyebut perunggu di cabang olahraga judo beregu. Menurut Dankor Brimob Polri, Komjen Anang Revandoko, prestasi ini dapat membawa nama baik Polri dan Indonesia ke kancah internasional. Penerima penghargaan, anggota Kor Brimob Polri yang berprestasi dalam event SEA Games tahun 2023 di Kamboja. Baratu Dewa Kadek Rama, anggota Batalion C Resimen 2 Pasukan Pelopor, meraih medali emas cabang olahraga judo kelas 66 kg. Bribda Huges Yustisio, anggota Batalion A Resimen 2 Pasukan Pelopor. Pada pagi hari ini kita lihat 3 anggota kita telah menorehkan sejarah dalam Kobrimob Polri dan sejarah kepolisian dan sejarah negara Republik Indonesia. Apapun juga mereka, teman-teman sekalian telah menuangkan medali yang menjadi kebanggaan bangsa kita dan kebanggaan Kobrimob Polri. Singapura dan menang, kedua melawan Filipina, juara bertahan 2 kali emas SEA Games, 3 saya melawan atlet dari tuan rumah yaitu Kamboja, dan keempat saya melawan atlet dari Laos. Perasaan saya sangat bangga karena judo menargetkan 2 emas dan saya dapat menyumbangkan salah satu emas dari target tersebut. Silakan, nama saya Kadek Pasek. 2 atlet peraih medali emas SEA Games Kamboja tahun 2023 asal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menerima bonus dari Gubernur Kepulauan Riau. Mereka adalah Muhammad Ramadan Sananta peraih emas di cabur sepak bola dan Teguh Muhammad Septiadi Ardian Syah peraih emas di cabur e-sport.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan bonus 100 juta rupiah kepada atlet peraih medali emas SEA Games 2023, yakni Muhammad Ramadan Sananta peraih emas di cabur sepak bola dan Tengku Muhammad Septiadi Ardiansyah peraih emas di cabur e-sports. Penyerahan bonus diberikan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan upacara kantor Gubernur Kepulauan Riau di Dompak, Tanjung Pinang. Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Ya, itu bentuk apresiasi kita ya, mungkin tak sebanding dengan prestasi yang telah mereka raih, tapi ya itulah kemampuan kita memberikan itu, minimal memberikan support dan semangatlah bagi mereka ya untuk terus berlatih lebih baik. Sangat terima kasih kepada Pak Gubernur dan staf lainnya terhadap masyarakat Kepulauan Riau, dan terima kasih juga kepada orang tua saya yang telah mendoakan saya sampai saat ini, dan saya bisa memberi hadiah membawa emas pulang ke Indonesia. Harapannya untuk sepak bola Kepri ke depan? Ya, semoga kita dapat, insya Allah Pak izin, semoga kita mudah-mudahan kebuka lagi PPLP untuk adik-adik saya, semoga dapat bisa bersaing sana di luar sana juga untuk tim nasional Indonesia, dan pemain-pemain kita sangat berbakat juga, semua main bola itu sama aja semua sebenarnya, yang penting kan ada jalur ke depannya gimana. Gubernur berharap prestasi kedua atlet asal Kepulauan Riau ini dapat terus ditingkatkan dan berdampak kepada para atlet asal Kepulauan Riau lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Bek Timnas U22 Indonesia, Bagas Kava memiliki cara yang berbeda untuk merayakan kesuksesan skuad Garuda meraih medali emas di SEA Games 2023. Bagas merayakannya dengan ziarah ke makam kakek dan neneknya di Magelang, Jawa Tengah. Bek tim U22 Indonesia, Bagas Kava yang baru saja meraih emas di cabur sepak bola SEA Games 2023 tampak khusyuk memanjatkan doa di makam kakek dan neneknya di Desa Pancoran Emas, Magelang, Jawa Tengah. Usai ia dan teman-temannya meraih kemenangan, Bagas khusus pulang kampung dan ziarah bersama keluarga. Setelah ziarah ke makam keluarganya, dirinya pun disambut anak-anak sekolah dasar Desa Pancoran Emas. Dan setiba di rumah, keluarga bersama kerabat serta tokoh desa menggelar syukuran sederhana. Raihan emas dalam cabang sepak bola SEA Games 2023 merupakan penantian 32 tahun dan memberikan semangat para pemain untuk meningkatkan performanya. Sangat senang bisa kembali ke rumah, bisa bertemu sama orang tua. Tentunya saya untuk saat ini rasa cuma berkumpul sama keluarga sama sedikit untuk penyegaran lah. Alhamdulillah, saya selaku orang tua, ayahnya dari Bagas sama Bagus, serta keluarga, adik-adik, kakak dan sebagainya, dan keluarga Pancoran merasa senang, merasa gembira, merasa terharu karena beberapa hari kita sudah menanti pulangnya sampai rumah. Baru kali ini bisa sampai rumah. Bagas diberi waktu oleh klub untuk berlibur sebelum nantinya berlatih pada 29 Mei mendatang. Saat ini, Bagas masih akan menikmati masa liburan bersama dengan keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menyerahkan hadiah secara simbolis kepada pemenang Indonesian Idol ke-12. Finalis asal Probolinggo Salma Salsabil keluar sebagai juara pertama Indonesia Idol ke-12 di tahun 2023 usai mengalahkan Nabila Takiah. Salma dinobatkan sebagai juara Indonesian Idol 2023 dalam Result and Reunion Indonesian Idol 2023 pada Senin malam. Kontestan asal Probolinggo ini keluar sebagai pemenang usai menang vote dari Nabila Takiah asal Aceh. Pada penampilan terakhirnya, Salma serta Nabila sukses membuat para juri kagum lewat penampilan apik keduanya. Dalam Result and Reunion ini, turut hadir Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanusudibio.
Angela Tandusudibyo hadir untuk menyerahkan hadiah secara simbolis kepada pemenang juara pertama dan runner-up Indonesian Idol 2023. Adapun hadiah yang didapatkan oleh Salma sebagai juara pertama senilai 150 juta rupiah dan 1 unit mobil. Sedangkan Nabila senilai 100 juta rupiah dan 1 unit mobil. Malam Result and Reunion Indonesian Idol season ini ditutup dengan penampilan Salma sebagai sang juara, didampingi 13 kontestan lainnya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kepala desa di Jember jatuh dan pingsan saat menyanyi dengan biduanita. Nah, sang kepala desa meninggal dunia di rumah sakit diduga akibat stroke. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang kepala desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember bernama Mulyono tiba-tiba pingsan saat bernyanyi dengan seorang biduan di atas pentas kecil kawasan perumahan Kecamatan Ambulu. Sontak warga bergegas menggotong sang kades ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa saat setelah mendapat pertolongan medis, nyawa Mulyono tak tertolong. Diduga Mulyono menderita stroke. Ya mungkin itu takdir ya yang pertama. Yang kedua juga ya namanya orang meninggal tidak disangka-sangka. Tapi hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin maksud dari seorang pejabat tersebut mencoba untuk menghibur warganya, tetapi kalau bisa ya jangan berulang. Akhirnya jenazah sang kades kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Ambulu, Jember untuk dimakamkan. Dari Jember, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Ruang kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial digeledah KPK. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 8 jam tersebut, penyidik membawa sejumlah berkas, ponsel, dan komputer jinjing. Penggeledahan yang berlangsung tertutup itu diakui staf khusus Menteri Sosial Don Rozano. Penyidik KPK tiba sekitar pukul 10 pagi dan keluar dari gedung Kemensos pada Selasa pukul 18.00. Ruangan yang digeledah KPK adalah sebuah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang berada di lantai atas. Penggeledahan sendiri terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Dari dalam ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial, penyidik KPK membawa sejumlah alat bukti berupa berkas, ponsel, dan komputer jinjing. Dia datang, kemudian kami antarkan, terus kemudian dia ke dirjen yang terkait sama itu, ya dia di sana sudah dia menanyakan beberapa dokumen-dokumen, ya kami serahkan dokumen-dokumen, terus kemudian ada beberapa alat-alat yang mereka minta, ya kami serahkan. Selasa sore, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos. Sejauh ini KPK sudah menetapkan tersangka. Salah satunya disebut-sebut adalah Kuncoro Wibowo. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Utama BUMN dalam bidang logistik Bandagara Reksa Logistik selama 3 tahun sampai Desember 2021 lalu. Pemirsa, kerap memangsa hewan ternak milik warga, seekor ular dengan panjang sekitar 5 meter lebih ditangkap warga di Desa Seping Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Warga pun berusaha mengevakuasi ular tersebut. Seekor ular piton dengan panjang sekitar 5 meter lebih ditangkap warga di Desa Seping Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ular piton raksasa ini ditangkap lantaran sering memangsa ternak milik warga setempat. Penangkapan itu bermula saat seorang warga melihat ular itu memangsa kambing milik salah satu warga. Warga kemudian memasang perangkap di sekitar lokasi dan akhirnya ular itu berhasil ditangkap meski sempat melakukan perlawanan. Setelah ditangkap, mulut dan mata ular itu kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam goni. Belum diketahui ular itu akan dibawa kemana.
Berdasarkan informasi warga, saat musim hujan, ular sering muncul dan memangsa ternak. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arlista Hari. Pemirsa, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.